kita bisa menjalankan apa yang menjadi prinsip hidup dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini, insya Allah kita bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia, sukses akhir. Dunia itu adalah darul amal. Apa katanya? Darul amal, artinya yaitu tempatnya beramal. Tempatnya beramal, amal kebaikan, amal kejelekan di dunia tempatnya. Adapun akhirat adalah darul jaza, yaitu alam pembalasan. Membantu teman kebaikan, membantu teman kebaikan. Teman kehilangan sendalnya, kita cariin kebaikan. Teman lagi belajar gak punya pulpen, kita punya dua, kita kasih pinjam kebaikan. Ya, teman kita gak jajan karena gak punya uang, gak ada bekal, terus kita punya uang lebih, terus kita kasih, itu kebaikan. Maka laksanakanlah hal-hal seperti itu supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang kedua, wala tangsa nasibaka minad dunya. Kaum muslimin itu harus menguasai ekonomi, harus menguasai dunia. Ingat kata-kata kan? Ingat, dengerin. Kaum muslimin, kita kaum muslimin, kita agama Islam. Kaum muslimin itu harus menguasai dunia, tetapi jangan dikuasai oleh dunia. Kita harus menguasai dunia, tapi kita jangan dikuasai oleh dunia. Kita harus menguasai ekonomi, tapi kita jangan dikuasai oleh ekonomi. Ya. Maka orang-orang seperti itu akan ringan tangannya untuk bersedekah. Para sahabat Nabi ada yang seperti itu, yang dia menguasai dunia, yang dia menguasai ekonomi, tapi dia tidak dikuasai oleh dunia dan ekonomi. Ada. Siapa diantaranya? Utsman bin, sahabat Nabi yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan itu orang yang kaya, sampai sekarang aja hartanya masih ada. Udah berapa abad nih dari sini sampai ke Rasul, ya? Udah lama banget tapi hartanya masih ada. Bahkan semakin meningkat. Sayyidina Utsman bin Affan sudah meninggal. Hal apa coba yang membuat seperti itu? Yaitu Sayyidina Utsman itu gemar bersedekah. Sekali dia bersedekah 100 unta dia keluarkan. Kalau kita bandingkan, kalau kita hitung satu untanya minimal harga 50 juta, berarti 100 unta berapa? 5 miliar. Satu kali Sayyidina Utsman mengeluarkan sedekah, beliau mengeluarkan 5 miliar. Senilai 5 miliar. Dia mengeluarkan berbentuk unta. Terus siapa lagi? Saudagar kaya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Beliau mengeluarkan sedekahnya dari hasil bisnisnya 2/3. Gede banget ya, 2/3 dari hasil bisnisnya beliau keluarkan. Maka orang-orang seperti itu hartanya barokah, ya. Hartanya barokah. Yang disebut barokah itu gini, ya. Yang disebut barokah itu seperti ini. Si Iki punya uang 1 juta, si Arsad punya uang 10.000, ya, punya 10.000. Si Iki punya uang 1 juta, tetapi dia ingin membeli HP yang harganya 2 juta. Si Arsad punya uang 10.000, tetapi yang dia butuhkan cuman beli mie misalkan, atau beli beli jajanan doang cuman harga 7.000. Si Iki yang punya 1 juta tetapi kebutuhannya 2 juta, gede kecil ya, gede apa besar? Gede apa besar? Besar apa kecil? Kecil. Karena kenapa? Uang 1 juta tidak bisa mencukupi kebutuhannya, tetapi si Arsyad uang 10.000 bisa mencukupi kebutuhannya. Karena kenapa? Kebutuhan dia cuma 7.000, ada sisa tuh. Meskipun kecil tapi barokah. Itu yang disebut barokah, ya. Pengen punya rezeki yang barokah? Pengen punya rezeki yang barokah?
keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, ya, keluarkan sedekahnya. Seperti itu. Dari 50.000 cuma 1.350 perak. Dari 50.000, kalau kita punya uang 50.000 dari kasih misalkan, ya, seperti itu. Belajar dari kecil. Yang ketiga yaitu berbuat baiklah kepada sesama makhluk, ya. Kenapa kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk, ya? Kenapa coba? Karena Allah pun senantiasa berbuat baik kepada makhluknya, ya. Kita berbuat baik itu, kita berbuat baik itu jangan pandang bulu. Oh, dia mah orangnya koret, pedit, atau apa namanya sih bahasa Indonesia koret itu? Ya pelit, ya. Ah, dia mah pelit, dia usah dikasih. Oh, dia pada suka gitu ngomongnya sombong, dia celaka gak dibantuin, udah. Jangan seperti itu. Ketika kita ingin berbuat baik kepada siapapun, jangan pandang bulu. Karena kenapa? Allah pun berbuat baik kepada makhluknya tidak pandang bulu, tidak mengharapkan balasan darinya. Bukti Allah berbuat baik kepada makhluknya tidak pandang bulu seperti apa? Orang kafir beribadah kepada Allah. Orang kafir beribadah kepada Allah. Beribadah gak kepada Allah? Orang kafir, beribadah gak? Enggak. Kita beribadah kepada Allah. Beribadah kita sebagai muslim, kita beribadah kepada Allah, ya. Tetapi kenapa Allah kasih rezeki kepada dia? Ya, kenapa Allah kasih rezeki kepada dia? Bahkan Allah kasih kekayaan kepada dia. Itulah bentuk rasa apa namanya? Rasa rahmatnya Allah, ya. Bukan cuma umat muslim aja yang Allah kasih rezeki, orang kafir pun kasih rezeki, ya. Tetapi ada keistimewaan dalam umat Islam, ya. Ada perbedaan meskipun sama dikasih, tapi ada perbedaan. Nah, kita juga kepada manusia harus seperti itu, harus saling membantu, harus saling menyayangi, saling mengasihi. Kalau bahasa Sunda nama silih wangi, silih asah, silih asuh, silih wangian itu apa namanya? Silih segitan, ya, silih wangian gitu, ya. Kalau bahasa Sundanya silih sengitan gitu, silih agungeun gitu, ya. Bahasa Sundanya seperti itu, ya. Nah, itu yang ketiga. Coba kakak tes dulu sebelum menginjak yang terakhir, yang keempat. Yang pertama, jika prinsip hidup supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ke satu tadi, mengedepankan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Yang kedua yaitu umat muslim harus menguasai dunia, tetapi tidak boleh dikuasai dunia. Umat muslim harus menguasai ekonomi, tapi tidak boleh dikuasai ekonomi. Yang ketiga yaitu berbuat baik semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu tidak boleh merusak, ya. Dalam Al-Qur'annya yaitu wala tabgil fasada fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Kita itu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Ini konteksnya umum, ya. Si Arsyad lagi bertani, kata si Iki yang dicangkul kan itu, ya, si tanahnya, kata si Iki, Arsyad, kamu jangan merusak bumi. Kok merusak bumi? Ini kan saya lagi bertani. Itu kamu merusak bumi, dicangkul tanahnya, dirusak. Dia bukan dirusak, tapi mau bercocok tanam gitu. Bukan seperti itu. Bukan cuma itu aja, ya. Yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi itu dalam hal bidang moral, dalam hal bidang akhlak, pendidikan, ya, alam. Apapun yang mencakup di muka bumi jangan dirusak, ya. Ekonomi dirusak itu tidak boleh dirusak, seperti itu. Jadi kita tidak boleh merusak, ya. Kebanyakan generasi kita dirusak. Kebanyakan generasi baru kita ini dirusak oleh apa? Oleh handphone. Dalam handphone ada games, ada ML, ada FHAP, ada PUBG,
Ada lagi yang berusaha yang apa? Yang afek, yang baru. Coba. Sering kakak lihat kalau kakak jalan dari Rawalumbu ke sini pas wayah maghrib, waktu maghrib, dilihat dari tongkrongan bocah-bocah seperti kalian main game maghrib. Kalau dulu zaman dulu orang apa anak-anak itu gak boleh keluar kalau bukan ngaji. Kalau maghrib itu gak boleh keluar kalau bukan ngaji. Ngaji udah ngaji langsung pulang ke rumah. Seperti itu. Nah itu ya kita sedang dirusak nih, sedang dirusak ya, sedang dirusak generasi kita, moral kita, akhlak kita. Maka kita harus berjuang. Berjuang apa? Mempertahankan kebaikan, mempertahankan akhlak dan sifat kita yang baik. Ya, jangan sampai kita terjerumus ya oleh jebakan-jebakan mereka. Siap? Siap? Siap menjadi generasi yang lebih baik. Amin. Siap menjadi generasi yang lebih baik. Siap menjadi anak yang soleh. Siap menjadi anak yang sukses. Semoga Allah ijabah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. 4 prinsip hidup supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu mengedepankan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Yang kedua yaitu umat muslim harus menguasai dunia dan menguasai ekonomi, tetapi jangan dikuasai oleh dunia dan ekonomi. Yang ketiga yaitu berbuat baiklah semaksimal mungkin. Berbuat baiklah semaksimal mungkin. Kalau kita belum kalau kita belum memaksakan dalam hal kebaikan, berarti itu belum maksimal gitu ya. Harus dipaksakan, meskipun malas paksakan, ngaji malas paksakan, sholat malas paksakan. Nah itu berbuat baik ya semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu kita tidak boleh berbuat kerusakan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jikalau Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, berarti Allah murka kepada kita ya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Lebihnya mohon maaf, dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari kakak. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan.